Halo, perkenalkan nama saya Berniwati. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah gender. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori gender. Yang pertama, pengertian gender. Menurut Mukhtar, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat dalam menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, Fati juga mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Quenchley, ahli sosiologi dari Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan perbedaan dari dua istilah itu. Istilah gender sendiri merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, bahkan perannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis, terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis, serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Jadi jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam perbedaan kreasi sosial, kedudukan perempuan dan lebih rendah daripada laki-laki. Misalkan bahwa perempuan itu lebih dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Jadi dari sifat ini sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya bahwa laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, serta juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Dari berbagai pendapat yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Hal ini yang terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin, tetapi pada pelabelan masyarakat. Yang kedua, seks, jenis kelamin biologis. Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Pada perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moore dan Sinclair, mereka mendefinisikan konsep seks yang menekankan pada perbedaan yang disebabkan pada kromosom dan janin. Sebagaimana dikemukakan oleh Kesehatan pada tahun 1995, jenis kelamin bersifat biologis dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat diubah. Contohnya, hanya perempuan yang dapat hamil dan hanya laki-laki yang menjadikan perempuan hamil. Seks adalah karakteristik biologis seseorang yang melekat sejak lahir dan tidak bisa diubah kecuali dengan operasi. Alat-alat tersebut menjadi dasar seseorang dikenali jenis kelaminnya sebagai perempuan atau laki-laki. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dengan perempuan yang dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Melalui penentuan jenis kelamin secara biologis ini, maka dikatakan bahwa seseorang akan disebut berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki penis, jakun, kumis, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara seorang dikatakan berjenis kelamin perempuan jika ia mempunyai vagina, rahim sebagai alat reproduksi, memiliki alat untuk menyusui atau payudara, dan mengalami kehamilan dan
proses melahirkan. Ciri-ciri secara biologis ini sama semua di tempat, di semua budaya, dari waktu ke waktu, dan tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, peran gender. Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan mereka, budaya, dan bahkan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki. 4 jenis dalam gender. Yang pertama, peran gender. Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakatnya. Peran ini diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif, dan sosial. Yang kedua, peran produktif. Peran produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan. Semua pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian, dan lainnya dapat dikategorikan sebagai aktivitasnya yang dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuan lah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Ketika merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang, maka aktivitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang, termasuk peran produktif. Contoh kecilnya, peran produktif perempuan yang dijalankan dalam rumah misalkan usaha menjahit, catering, salon, dan banyak lainnya lagi. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah sebagai guru, pedagang, bahkan pengusaha. Yang ketiga, peran reproduktif. Peran reproduktif dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduktif biologis merujuk pada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial merujuk pada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahan hidup. Dengan demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang memproduksi tenaga kerja manusia, merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh, dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini. Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahan hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, tidak diakui, dan tidak dibayar. Kerja reproduktif biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan rumah domestik. Pertanyaannya, mengapa peran reproduktif secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan? Seringkali kita menjumpai jawaban bahwa perempuan melahirkan maka merawat. Ia memelihara anak yang menjadi tanggung jawabnya. Pelabelan tersebut membuat Sir Nabila mengerti apa itu seks dan jenis kelamin dan apa itu gender. Laki-laki pun melakukan peran reproduktif bukan, baik reproduktif biologis membuahi dan reproduktif sosial karena mereka memelihara anak dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim. Yang keempat, peran sosial atau dalam lingkup kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan merujuk pada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama
misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan seperti kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkat masyarakat yang diorganisasikan, misalkan menjadi RT, RW, kepala desa. Yang keempat, perbedaan seks dan gender. Menurut Kementerian Peranan Wanita dalam Nasution pada tahun 2015, istilah seks atau jenis kelamin konsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologi lainnya. Sementara gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek non-biologis lainnya. Perbedaan seks dan gender dari unsur biologis, laki-laki memiliki penis, jakun, dan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, hamil, dan melahirkan. Sifatnya tidak dapat dipertukarkan atau kodrat pemberian dari Tuhan. Kategorinya jenis kelamin atau seks. Perbedaan unsur sifat karakter dari seks dan gender. Laki-laki, dia rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior, dan maskulin. Sedangkan perempuan lebih kepada emosional, bodoh amat, penakut, inferior, feminisme. Sifatnya ditentukan oleh masyarakat, disosialisasikan, dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, dan dapat dipertukarkan. Yang kelima, bias dan kesetaraan gender. Poin pertama, bias gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataannya yang ada adalah perbedaan peran yang membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan. Terlebih kepada perempuan, dalam realita yang ada banyak sekali disaksikan kejadian-kejadian yang merujuk pada ketidakadilan terhadap perempuan. Misalkan seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berkutat pada pekerjaan domestik saja. Dari kisah yang ada beberapa ketidakadilan gender, seringkali perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender. Bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Pendapat ini juga didukung dengan adanya pengertian. Menurut Vicky pada tahun 1998, bias gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Mose juga pada tahun 1996 mengatakan bahwa bias gender dialami terutama pada perempuan. Sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang hierarkis dianggap sudah benar dan diterima pada hal yang normal. Namun ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga, dan diri sendiri. Dalam pengertian positif yang ingin dicapai adalah keadilan gender. Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperluas langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki dengan berbeda. Oleh karena itu, keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama, tetapi lebih mementingkan sebagai hasilnya pada kesetaraan sebagai hasilnya. Menurut Faki pada tahun 2008, bias gender tersebut berbentuk subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan yang lainnya.
Di antara bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut. Yang pertama, subordinasi. Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain, sebagai posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi dibandingkan jenis kelamin lainnya. Misalkan laki-laki sebagai pemimpin. Yang kedua, marginalisasi atau peminggiran. Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan ke pinggir. Penelitian anak perempuan diarahkan ke sekolah guru, perawat, sekretaris. Ironis, pekerjaan-pekerjaan tersebut nilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan lainnya yang bersifat maskulin. Yang ketiga, beban ganda. Beban ganda artinya bahwa beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di domain publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan pada perempuan. Tuntutan ekonomi keluarga, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, ke pasar mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan masuk ke dunia politik tetapi beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya, perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan. Nah, tanggung jawab dalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia publik. Ketidakadilan tampak ketika curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang ternyata dihargai rendah dibandingkan dengan pekerjaan publik. Yang keempat, stereotip. Stereotip artinya pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah, bahkan sesat. Pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok tertentu seringkali bersifat negatif, secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang dengan tujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya, perempuan suka berdandan, dianggap untuk menarik perhatian laki-laki, dengan demikian diberi tugas sebagai penerima tamu. Perempuan sebagai pendamping suami sehingga tidak perlu dipromosikan menjadi ketua atau kepala, sebab sudah dianggap pencari nafkah utama yang akan menopang ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng karena suka menggoda, sehingga tidak dapat dipercaya menduduki jabatan penting atau strategis. Yang poin kelima dari landasan teori ini adalah kekerasan. Kekerasan artinya bentuk perilaku verbal maupun nonverbal yang dilakukan atas sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan masih tetap tinggi baik di dalam maupun di luar rumah. Bagian kedua, kesetaraan gender. Kesetaraan gender juga termuat dalam lampiran Inpres nomor 9 tahun 2000 yang mengatakan bahwa keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender yang dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi
yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender justru masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektika. Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain, studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesepakatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin lagi. Keadilan gender dengan demikian dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesepakatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Di antara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan keadilan gender, yang pertama, menerima dan memandang secara wajar bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan, karena dengan adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender. Yang kedua, mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupaya untuk menyeimbangkan. Yang ketiga, meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan masalah-masalah dan mempersiapkan untuk masa depan. Yang keempat, memperjuangkan secara terus-menerus hak asasi manusia, di mana gender merupakan salah satu dari bagian yang tak terpisahkan. Yang kelima, mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintah yang baik dalam sebuah institusi masyarakat dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan tersebut merupakan kunci bagi keadilan gender karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori gender merupakan kerangka analisis yang penting untuk membantu kita memahami perbedaan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memahami landasan teori gender, kita dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Terima kasih.